Adek tolong papa, bapak dikejar tempe. Goreng, goreng, goreng. Adek tolong papa, papa dikejar telur. Goreng, goreng lagi. Adek tolong papa, papa dikejar mie instan. Apa sih itu asam urat? Teman-teman tahu nggak apa itu asam urat? Asam urat adalah nyeri sendi berat yang disertai pembengkakan, kemerahan, dan rasa hangat akibat penumpukan kristal pada sendi. Ada 3 jenis asam urat. Yang pertama, asam urat tinggi tanpa gejala. Yang kedua, riwayat asam urat. Dan yang ketiga, asam urat kronis. Tanda dan gejala dari asam urat yaitu yang pertama adalah nyeri sendi yang membengkak disertai berat. Yang kedua yaitu nyeri sendi yang memerah dan panas. Yang ketiga yaitu nyeri sendi yang berada di bagian jempol kaki serta di bagian pergelangan kaki. Cara mengobati asam urat yang pertama dengan membatasi makanan yang mengandung purin. Karena makanan yang mengandung purin adalah penyebab dari asam urat. Jadi makanan yang disarankan untuk pengidap asam urat seperti telur, roti, buah-buahan, sereal, coklat, dan lain-lainnya. Cara yang kedua adalah perbanyak minum air putih. Selain air putih, teman-teman disarankan meminum minuman yang mengandung ionisasi atau mineral. Teman-teman juga dapat minum air 8 hingga 12 gelas per hari. Dan teman-teman wajib mengurangi konsumsi air yang mengandung alkali dan juga baking soda. Karena 2 jenis air tersebut dapat berbahaya bagi pengidap asam urat. Yang ketiga, istirahatkan sendi. Yang keempat, kompres pakai air dingin hingga 20 menit di sekitar area yang nyeri. Yang kelima, pilih alas kaki. Yang keenam, yaitu konsumsi obat dari dokter. Yang ketujuh, konsumsi sayur dan buah-buahan yang tinggi akan vitamin C seperti jeruk, stroberi, kiwi, brokoli, paprika, dan juga kentang. Yang terakhir adalah konsumsi kunyit karena kunyit mengandung beragam senyawa alami yang bersifat anti radang, antioksidan, dan juga anti nyeri. Karena sifatnya ini dapat meredakan peradangan dan juga mengurangi gejala pada sendi. Cara mencegah asam urat. Yang pertama, batasi makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, seafood seperti udang, kepiting, dan sarden. Yang kedua, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari. Yang ketiga, batasi minuman beralkohol dan minuman-minuman yang manis. Yang keempat, perbanyak makan sayur dan buahan, terutama yang kaya akan vitamin C. Yang kelima, jaga berat badan ideal dan rutin berolahraga. Yang keenam, hindari stres dan perbanyak istirahat. Yang ketujuh, rutin mengontrol asam urat, terutama yang jika mempunyai riwayat keluarga asam urat. Teman-teman tahu nggak makanan dan minuman apa yang harus dihindari pada penyakit asam urat? Yang pertama ada makanan laut. Contohnya itu seperti kerang, udang, ikan sarden, dan ikan teri. Yang kedua ada daging merah. Contohnya itu seperti daging sapi, daging babi, daging domba, dan daging rusa. Yang ketiga, teman-teman harus hindari minuman yang tinggi gula. Contohnya itu seperti soda, es krim, jus kemasan. Yang keempat, teman-teman harus hindari alkohol. Yang kelima, teman-teman harus hindari makanan yang berat. Apa sih faktor risiko penyakit asam urat? Yang pertama, konsumsi makanan dan minuman tinggi purin berlebih. Yang kedua, konsumsi obat-obatan tertentu yaitu diuretik. Yang ketiga, riwayat keluarga mengalami asam urat. Yang keempat, penyakit atau kondisi medis tertentu seperti yang pertama, penyakit ginjal, yang kedua, diabetes, dan yang ketiga, psoriasis. Yang kelima, pertambahan usia dan jenis kelamin pria. Pria lebih sering mengalami asam urat dibandingkan perempuan karena pada perempuan kadar asam urat di dalam tubuhnya lebih rendah. Yang kedua, jarang berolahraga. Yang ketiga, kurangnya asupan atau terjadi dehidrasi. Karena kalau ada asupan air yang cukup, itu dapat membuang kadar asam urat yang berlebihan di dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu kelebihan berat badan atau disebut dengan obesitas. Karena obesitas dapat meningkatkan insulin yang ada di dalam tubuh. Pemeriksaan penunjang antara lain yang pertama itu
tes darah untuk mengukur kadar dari asam urat. Yang kedua adalah tes nyeri sendi. Yang ketiga adalah tes pemeriksaan kulit yang dilakukan selama 24 jam. Dan yang keempat yaitu pencitraan contohnya seperti USG, CT scan, dan Roentgen.